warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan kami di program talk show Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke, kali ini dengan gua Ilham Budi yang akan memandu acara ini hingga akhir. Dan di episode perdana ini kita akan membahas menggerakkan perubahan. Apa peran organisasi di isu sosial? Dan dalam diskusi ini kita akan mencoba memahami bagaimana organisasi bisa berperan dalam menghadapi berbagai isu sosial di sekitar kita. Dan untuk membahas topik ini lebih dalam, kita kedatangan seseorang narasumber spesial yang sangat paham tentang isu ini, yaitu Faisal Mubarak Kaliobas. Nah, gini tuh Mical. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran organisasi dalam menggerakkan perubahan sosial. Banyak banget isu sosial yang perlu perhatikan. Bisa kita bilang bahwa mahasiswa mempunyai posisi yang strategis banyak banget dalam menghadapi masalah-masalah ini. Mungkin Tum Ical bisa kasih gambaran dulu, bagaimana sih peran organisasi kampus dalam isu sosial? Oh, senang sekali bisa diajak buat diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya memang perkenalkan dulu ya. Saya Faizal Mubarak Kaliobas, biasa disapa dan akrab disapa Ical. Saya sekarang menjabat dan diamanahkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kawan-kawan, bagi saya, bagi kami, organisasi adalah laboratorium keilmuan. Organisasi bagi kami adalah tempat ternyaman untuk belajar. Organisasi bagi kami adalah rumah terbaik untuk berproses. Organisasi dengan segala benefitnya, soft skill, relasi, pengetahuan, dan pengalaman, menjadikan orang-orang di dalamnya orang-orang yang punya kompetensi lebih, orang-orang yang punya akuntabilitas tinggi. Jadi, kalau misalnya ditanya tentang peran, saya kira banyak peran yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk menanggapi isu-isu sosial yang terjadi. Mungkin Tum Ical bisa kasih gambaran dulu, bagaimana sih peran organisasi kampus dalam isu sosial? Oke, baik teman-teman. Selamat siang. Saya kira menarik memang ketika kita membahas tentang organisasi dan mahasiswa atau organisasi mahasiswa. Saya pikir teman-teman, organisasi bagi saya adalah laboratorium keilmuan. Organisasi bagi saya adalah tempat ternyaman dan terbaik untuk berproses dan menimba ilmu kawan-kawan. Jadi, organisasi dengan segala benefit yang bisa didapat, entah relasi, pengetahuan, dan soft skill, bisa menjadikan teman-teman yang berkecimpung di organisasi menjadi orang-orang yang punya kapasitas dan akuntabilitas yang tinggi. Bicara peran, memang menjadi tanggung jawab dari mahasiswa sebagai agent of change, agent of control untuk menanggapi isu sosial yang terjadi. Kawan-kawan, hari ini ada rentetan problematika sosial yang tengah kita hadapi. Mahasiswa dituntut hadir untuk menciptakan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang hari ini hadir. Kawan-kawan, ketika bicara peran, pikirku ada berbagai macam peran yang bisa kita jadikan wadah, bisa kita jadikan momentum untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Saya pikir ada beberapa peran fundamental yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, memang betul ini menjadi pro kontra di tengah-tengah kita sekarang, tapi ini menjadi wadah atau momentum paling efektif untuk menyuarakan setiap keresahan atau permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Yaitu apa? Teman-teman, demonstrasi atau aksi perlu terus kita lakukan. Kita melihat ke belakang, kalau misalnya kita mau bicara sejarah, 1908 berdirinya Budi Utomo, 1928 Sumpah Pemuda dikumandangkan, 1945 kemerdekaan Republik Indonesia, 1966 gerakan 30 September PKI, sampai 1998 runtuhnya Orde Baru, itu tidak luput dari peran mahasiswa dan pemuda kawan-kawan. Jadi sampai hari ini perlu adanya konsistensi gerakan. Makanya ketika ada permasalahan, mahasiswa punya tanggung jawab untuk menentukan keberpihakan. Turun ke jalan tanpa gol sekalipun, yang penting kita bisa berbeda dari pemerintah, kita bisa menunjukkan keberpihakan, itu sudah cukup teman-teman. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Adian Napitupulu. Beliau pernah bilang begini teman-teman, sebelum menjadi pemimpin, sebelum berjuang untuk rakyat, alangkah baiknya kita merasakan betul keringat rakyat teman-teman. Jadi turun ke jalan bisa menjadi langkah yang konkret untuk menanggapi isu sosial yang terjadi. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, untuk organisasi mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa di dalamnya, kita mengenal betul
Di UMJ kita punya 10 fakultas dan hampir 10-10-nya kita mengadakan program pengabdian, teman-teman. Program pengabdian bisa jadi alternatif paling bagus untuk menjawab isu-isu sosial yang terjadi. Karena kenapa? Karena ketika program pengabdian itu kita realisasikan, saya tidak tahu di FAI, tapi ketika di FISIP, itu memang kita betul-betul turun ke masyarakat-masyarakat sampai skrup-skrup terkecil. Artinya apa? Artinya kita bisa tahu permasalahan-permasalahan apa yang sedang dialami oleh mereka. Ketika pemerintah kita tidak mampu untuk itu, maka mari mahasiswa menjadi agen-agen yang menjadi penghubung telinga antara pemerintah dan rakyat. Untuk apa? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi. Kalau misalnya kita melihat KKN atau kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh kampus, itu juga alternatif paling efektif. Karena kenapa? Lagi-lagi kita dihadapkan dengan masyarakat di skrup terkecil, teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke sana, kita bisa langsung cari tahu apa problematika sosial yang tengah dihadapi, dan kita bisa sama-sama merumuskan apa kira-kira solusi-solusi konkret, langkah-langkah tepat dan ideal untuk bisa diambil untuk menjawab tantangan tersebut, teman-teman. Mungkin kalau misalnya bicara isu fundamental atau peran fundamental yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, mungkin cukup segitu. Sebenarnya masih banyak, tapi kalau misalnya kita bedah bisa makan waktu hari, teman-teman. Aduh, hebat juga 3 hari ya. Ini sangat menarik tuh ya jawabannya. Soalnya benar sekali bahwasanya peran organisasi mahasiswa itu sangat penting sekali ya. Bukan hanya sebagai wadah untuk berkembang doang, tapi ini wadah inspirasi untuk masyarakat, untuk warga Indonesia juga. Apalagi kan kalau misalnya bicara program pengabdian, ini juga tercantum dalam catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu landasan pergerakan mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri, kan. Jadi jangan bilang mahasiswa kalau belum bikin program pengabdian, teman-teman. Perlu dipertanyakan status mahasiswanya karena belum berjuang untuk rakyat. Kira-kira begitu. Baik tuh. Nah, mungkin tuh Bija bisa cerita pengalaman nyata dari kegiatan atau aksi sosial yang pernah dilakukan atau organisasi lain yang pernah tuh Bija pimpin. Oke, siap. Jadi apa yang tadi saya sampaikan adalah apa proses yang pernah saya lalui. Saya pernah bikin program pengabdian, saya pernah jadi ketua pelaksana, saya pernah jadi pembina atau steering committee, dan juga saya pernah turun ke jalan, bahkan hampir kalau misalnya kita lihat lirik lagu apa berjuta kali turun aksi, mungkin kalau misalnya dihitung saya juga berjuta kali turun aksi, teman-teman. Kalau misalnya masih diberikan umur panjang buat aksi lagi ya, karena kalau dihitung baru 100 lebih. Jadi itu semua apa yang tadi saya sampaikan adalah proses yang pernah saya lewati. Jadi kalau misalnya ditanya tentang peran nyata yang pernah dilakukan, karena kalau kita kan visi begini, teman-teman. Kalau visi itu kita kurangin banyak ngomong, tapi perbanyak kerja nyata. Jadi memang kalau misalnya untuk program-program untuk menghentaskan isu sosial atau permasalahan sosial yang sedang terjadi, memang kita dengan upaya-upaya maksimal dan melakukan program pengabdian dan penelitian dan sebagainya, itu telah kita lakukan dengan maksimal dan baik. Gitu. Masih gitu. Wah, banyak sekali ya pengalaman tuh Bija dari disebutkan dari tuh Bija. Di banget tuh, tapi pasti banyak tantangannya dong ya. Pasti. Nah, menurut Bija, apa tantangan untuk Bija sendiri yang dihadapi organisasi mahasiswa dalam menjalankan peran sosial? Oke, sebenarnya dalam prosesi meminimalisir atau menghentaskan problematika sosial ini ditemukan banyak permasalahan, teman-teman. Jadi ada rentetan permasalahan-permasalahan yang tentunya kita hadapi. Tapi bagi kami, masalah bukan masalah jika tidak ada jalan keluar. Jadi kita tidak pernah berlarut-larut dalam masalah, kita mencoba untuk bagaimana secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalau misalnya tadi bicara aksi, teman-teman, mungkin teman-teman tidak asing dengan bahasa free riders atau penumpang gelap. Jadi aksi-aksi demonstrasi hari ini sudah mulai hilang kepercayaan entah dari mahasiswa sendiri ataupun dari masyarakat. Tidak untuk kemungkinan teman-teman yang hari-hari adalah teman-teman yang enggan untuk turun aksi. Karena kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya adalah teman-teman merasa aksi-aksi demonstrasi yang kemudian kita hadirkan itu tidak ada goalsnya, teman-teman. Tidak ada jawaban-jawaban pasti yang dihadirkan oleh para pejabat-pejabat yang sedang berkuasa atau sedang memimpin, teman-teman. Lagi-lagi memang realitasnya seperti itu. Ketika kita turun ke jalan, kita selalu dihadapkan dengan tembok-tembok besar yang mencoba menghalangi pergerakan kita. Ketika kita turun ke jalan, kita selalu dihadapi dengan aparat-aparat kepolisian yang justru menghentikan gerakan kita.
Padahal kalau misalnya mau bicara ideal, mereka harusnya menjadi jembatan untuk mempertemukan kita mahasiswa dengan elit-elit yang ada dalam sana, entah di parlemen maupun di istana. Itu tantangan pertama teman-teman. Ini seringkali menjadi pembahasan yang sangat serius di kalangan teman-teman mahasiswa ketika konsultasi diadakan. Jadi teman-teman, perlu saya tegaskan bahwasannya ketika kita turun ke jalan menyuarakan aspirasi, mungkin teman-teman tidak perlu mengzoomingkan tentang apa goal yang kita dapat. Tapi ketika kita turun ke jalan, yang perlu dipertegas adalah bagaimana kita berpihak. Pada siapa kita berpihak? Apakah pemerintah atau para rakyat yang tengah sengsara? Jadi ketika kita turun ke jalan adalah bentuk perwujudan dari bagaimana kita berpihak. Artinya hari ini ketika pemerintah tidak mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan dari rakyat, mahasiswa harus hadir untuk berpihak untuk menyuarakan setiap permasalahan itu. Maka ketika keadilan tidak mampu diberikan secara langsung, mari kita rebut dengan paksa teman-teman. Mungkin itu tantangan yang pertama dan solusi yang saya hadirkan. Tantangan-tantangan berikutnya, ketika program pengabdian misalnya kita realisasikan, tentu teman-teman ketika memang ada program pengabdian, teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama. Teman-teman, ketika kita turun ke desa, mungkin banyak masyarakat desa sekarang yang pemikirannya sudah mulai ke pragmatis. Kita mencoba turun ke sana untuk menawarkan ide, tapi yang mereka minta adalah benefit lebih. Jadi perlu memang ada pencerdasan dan pemberian edukasi pada mereka bahwasannya ilmu adalah barang berharga yang tidak mampu dibeli dengan uang, Pak. Mungkin sedikit banyaknya seperti itu dulu. Oke, mungkin banyak sekali ya tantangan hidup Ica selama mencapai proses realisasi. Ini sangat menginspirasi buat teman-teman buat berproses di semua startup. Mungkin ini sangat inspirasi sekali buat teman-teman untuk berproses di sebuah organisasi manapun itu. Kita bisa menyuarakan masyarakat, membantu masyarakat, sampai walaupun namanya kita ada ditahan-tahan dengan elit dari pemerintahan. Nah, kalau ngomong-ngomong relevansi, gimana cara organisasi mahasiswa tetap relevan dengan isu sosial yang dinamis dan terus berubah itu? Oke, jadi relevansi organisasi dengan kondisi sekarang berarti ya? Iya. Kalau misalnya ini mungkin jadi isu paling serius dan isu paling hangat yang dibahas di sosial media. Jadi kalau teman-teman buka TikTok atau Instagram, mungkin banyak yang bilang kalau organisasi mahasiswa itu gak penting. Bagaimana tanggapan teman-teman, bagaimana tanggapan saya? Saya pikir saya dan teman-teman sepakat bahwa sampai kapanpun atau kita bicara 5-10 tahun ke depan, saya pikir ketika tidak ada inovasi yang coba dihadirkan, ketika tidak ada gebrakan-gebrakan brilian yang coba kita aktualisasikan, ya organisasi mahasiswa bakal mati kawan-kawan. Jadi ketika program-program organisasi itu hanya program-program hasil pengadopsian dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau misalnya kita bicara program dan struktural, itu harusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan. Tapi ketika organisasi-organisasi itu hanya menerapkan apa yang diterapkan oleh tahun-tahun sebelumnya, tanpa ada relevansi dan rasionalisasi yang jelas, maka organisasinya sudah tergolong toksik. Jadi kalau misalnya inovasi atau gebrakan-gebrakan baru yang lahir dari hasil pemikiran teman-teman tidak diaktualisasikan secara baik, maka tidak menutup kemungkinan organisasi yang sedang teman-teman emban, organisasi yang sedang teman-teman jalani itu bakal mati dan vakum banget. Jadi yang perlu dipertegas adalah yang penting dari organisasi hari ini untuk mempertahankan relevansi organisasi dengan perkembangan zaman, perlu ada rentetan ide-ide brilian yang coba diterapkan. Ada rentetan gagasan-gagasan baru yang coba dihadirkan, teman-teman. Mungkin begitu. Sangat sekali jawaban dari Bu Ica tentang relevansi organisasi, bahwasanya teman-teman harus diketahui juga organisasi sampai saat ini masih relevan. Tapi tergantung teman-teman yang ingin berprosesnya. Apa teman-teman berpikiran pragmatis atau tidaknya, itu tergantung teman-teman. Maka dari itu, teman-teman juga harus berinovasi dan berkreativitas di dalam sebuah organisasi.